Halo sobat-sobat dan para sahabat pemerhati masalah-masalah hukum keuangan negara yang budiman. Jumpa lagi kita dengan topik baru yang tentunya masih hangat. Saudara-saudara masih ingat kan Perpu yang kemudian populer dengan nama Perpu COVID-19 yang konon kini sudah ditetapkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Perpu yang pada intinya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara dalam masa darurat yang menyimpang dari kaidah-kaidah baku yang selama ini ada. Yang tujuannya tidak lain adalah agar pemerintah dapat dengan segera mengambil langkah ataupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penanganan keadaan darurat tersebut. Nah, ini adalah salah satu wujudnya, yaitu terkait seputar masalah-masalah investasi pemerintah. Sobat-sobat sekalian, agar diskusi kita ini valid, kita akan gunakan sumber terpercaya tentang masalah investasi pemerintah ini. Yang walaupun sebenarnya tidak berbeda, kita akan gunakan dua sumber ini sebagai acuan. Yaitu, pertama, rilis atau penjelasan resmi Menteri Keuangan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah. Dan yang kedua adalah penjelasan Menteri Keuangan terkait peraturan pemerintah yang sama kepada pers dalam sebuah momen yang bisa kita lihat di dalam judul di depan tadi. Saudara-saudara sekalian, agar kita dapat memahami dan menangkap dengan benar apa yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan terkait dengan investasi pemerintah tersebut, perlu kiranya kita menelusuri terlebih dahulu konsepsi dasar seputar masalah investasi pemerintah dimaksud dan bagaimana investasi tersebut seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Sobat-sobat dan para sahabat yang budiman, ketika kita berbicara tentang investasi pemerintah, kita harus jelas dulu tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan pemerintah tersebut. Ini perlu agar kita tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang bisa membawa kita pada pola pikir yang bias atau pada pemikiran-pemikiran yang tidak proporsional ditinjau dari sudut konsepsi teoritik. Dari sudut pandang hukum keuangan negara, ketika kita berbicara tentang pemerintah, it's clear bahwa yang dimaksud tentunya adalah presiden beserta jajarannya, yaitu sebagai representasi sebuah lembaga politik yang memperoleh mandat dari lembaga legislatif untuk melaksanakan kesepakatan politik yang dituangkan dalam sebuah undang-undang. Namun, banyak tentunya di antara kita yang tidak menyadari bahwa pengertian pemerintah dimaksud ternyata memiliki dua dimensi yang secara substansi tidak sama dan sebangun antara satu dan lainnya. Dimensi pertama adalah bahwa pemerintah merupakan otoritas fiskal. Sedangkan dimensi yang kedua, pemerintah merupakan otoritas ekonomi. Dalam posisinya sebagai otoritas fiskal, pemerintah lebih populer dikenal sebagai pelaku dalam government sector atau pelaku dalam public sector. Nah, government sector inilah yang selalu didikotomikan dengan sektor swasta atau private sector sebagai unsur atau pelaku dalam perekonomian nasional. Dalam posisi ini, pemerintah sebagai pelaku ekonomi, seperti pula halnya swasta, menggunakan sumber dayanya untuk tujuan konsumtif dan juga untuk kegiatan investasi. Yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan layanan publik dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat. Sobat-sobat sekalian, satu hal yang harus dipahami bersama adalah
bahwa bagi pemerintah sebagai pelaku ekonomi, ternyata APBN bukanlah sekedar angka-angka yang merepresentasikan penerimaan dan pengeluaran negara yang dilakukan melalui kementerian lembaga semata-mata. Akan tetapi, APBN adalah merupakan instrumen atau alat kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan konsepsi teoritik yang sering kita baca dalam berbagai kepustakaan tentang ilmu keuangan negara yang menyatakan bahwa the state budget is an economic tool of the government. Artinya bahwa APBN pada hakikatnya adalah merupakan alat atau instrumen pemerintah dalam mempengaruhi ataupun mengendalikan perekonomian nasional. Kebijakan tersebut bila diperhatikan dilakukan dengan mengatur komposisi antara penerimaan khususnya dari sektor perpajakan dengan pengeluaran pemerintah atau government expenditure sedemikian rupa agar dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional dalam suatu siklus perekonomian yang sedang berjalan. Itu sebabnya kemudian kita sering mendengar adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk anggaran defisit, anggaran surplus, ataupun anggaran berimbang. Inilah gambaran secara sederhana tentang anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai sebuah instrumen ekonomi pemerintah. Dalam posisinya sebagai otoritas fiskal, pengeluaran pemerintah untuk tujuan konsumtif diwujudkan dalam bentuk belanja rutin. Sedangkan pengeluaran untuk tujuan investasi diwujudkan dalam bentuk belanja modal. Belanja modal atau yang dahulu dikenal dengan berbagai istilah seperti misalnya pengeluaran luar biasa atau kemudian dikenal dengan nama belanja pembangunan tersebut terserat di berbagai kementerian lembaga. Sedangkan dalam dimensi kedua, di mana pemerintah merupakan otoritas ekonomi, pemerintah merupakan single authority atau merupakan satu-satunya otoritas yang bertanggung jawab terhadap kondisi perekonomian nasional. Dalam posisi yang demikian, untuk dan atas nama kepentingan nasional, pemerintah mengendalikan semua unsur perekonomian, baik itu sektor pemerintah sendiri maupun sektor swasta. Dan untuk pengendalian tersebut, pemerintah menggunakan semua bentuk kebijakan di luar kebijakan fiskal yang sudah ada tentunya, yaitu mulai dari kebijakan makroekonomi, kebijakan mikroekonomi, kebijakan moneter, dan berbagai kebijakan lainnya yang pada pokoknya memiliki implikasi terhadap perekonomian negara. Dalam menghadapi ancaman terhadap perekonomian negara, pemerintah dalam posisinya sebagai otoritas ekonomi melakukan kegiatan antara lain dalam bentuk investasi. Dalam kaitan ini, tanpa ingin berpolemik, ingin saya sampaikan bahwa istilah investasi yang digunakan di sini pada hakikatnya adalah merupakan sebuah genus atau bersifat generik, yaitu yang diartikan sebagai semua tindakan pemerintah untuk melakukan pembiayaan serangkaian kegiatan dalam rangka pemulihan perekonomian nasional. Jadi, jangan sampai istilah investasi ini kemudian dikecilkan atau dibuat minuskul atau diartikan secara diminutif, yaitu hanya bersifat harafiah sebagaimana kemudian dinyatakan dalam berbagai ketentuan. Sobat-sobat dan para sahabat pemerhati masalah-masalah keuangan negara yang budiman, setelah clear dengan posisi pemerintah sebagai subjek atau pelaku, kini kita dapat beranjak pada masalah bagaimana seharusnya pemerintah melakukan investasi tersebut. Ada pertanyaan yang sangat mendasar untuk dapat memahami basic konsep tentang kegiatan investasi pemerintah ini, yaitu apa yang harus dilakukan pemerintah
sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Pertama-tama, pemerintah ternyata harus meminta persetujuan kepada lembaga legislatif. Terlepas dari posisi pemerintah baik sebagai otoritas fiskal ataupun sebagai otoritas ekonomi. Dalam pada itu, khusus dalam posisinya sebagai otoritas ekonomi, persetujuan dimaksud diperlukan karena adanya dua alasan terkait dengan sifat investasi pemerintah itu sendiri. Alasan pertama, bahwa kegiatan pemerintah untuk melakukan investasi tersebut akan mengurangi sumber daya untuk membiayai layanan kepada masyarakat. Karena aktivitas investasi pemerintah dalam kedudukannya selalu otoritas ekonomi akan mengambil sebagian dana APBN dan menggunakannya di luar sistem APBN. Ini penting sekali untuk kita pahami. Sedangkan alasan kedua adalah bahwa kegiatan investasi pemerintah dimaksud mengandung risiko dalam bentuk kemungkinan terjadinya kerugian negara. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kedua alasan inilah yang mengharuskan pemerintah untuk memperoleh persetujuan rakyat sebelum mengambil langkah-langkah untuk melakukan kegiatan investasi. Secara konkret, dalam kedudukannya sebagai otoritas ekonomi, investasi pemerintah akan jauh berbeda dengan investasi pemerintah dalam kedudukannya sebagai otoritas fiskal. Mengacu pada apa yang tadi telah saya sampaikan di muka, bahwa istilah investasi pada hakikatnya adalah merupakan sebuah genus atau sebuah istilah generik, maka dalam pengertian yang luas, investasi dimaksud kemudian dilakukan antara lain dalam bentuk penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan-perusahaan negara, termasuk bahkan bila memang diperlukan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada perusahaan swasta. Di samping tentunya tindakan-tindakan dalam bentuk investasi langsung dengan durasi yang relatif panjang, yaitu lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, sobat-sobat sekalian yang budiman, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kapan pemerintah bertindak selaku otoritas fiskal dan kapan pemerintah harus bertindak selaku otoritas ekonomi? Ini adalah sebuah pertanyaan strategis yang akan menentukan sebuah garis batas yang tegas atau sebuah demarkasi di mana sebuah kebijakan pemerintah harus dilakukan. Secara ringkas jawabannya adalah bahwa peran pemerintah sebagai otoritas ekonomi akan muncul, terutama bila mana pemerintah dihadapkan pada adanya ancaman terhadap perekonomian nasional. Coba kita perhatikan contoh konkret yang kebetulan sedang terjadi pada saat ini, yaitu dikukuhkannya Erick Thohir menggantikan posisi Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan tersebut? Kalau kita coba cermati, kayaknya ada sebuah skenario baru dari pemerintah deh yang wajib kita perhatikan. Yaitu dari yang semula melawan sebab atau konkretnya bagaimana memerangi perkembangan virus yang mengancam masyarakat, kini kalau diperhatikan, pemerintah mulai fokus beralih melawan akibat. Yaitu bagaimana memerangi ancaman kemerosotan ekonomi yang ditimbulkan oleh situasi yang tidak menentu sebagai akibat wabah COVID-19 tersebut. Bila diperhatikan, tampaknya Pak Jokowi berpendapat bahwa peperangan terhadap virus itu sendiri, tanda kutip nih, sudah usai. Di bawah duet Doni Monardo dengan Menkyu, semua sarana dan prasarana sudah disiapkan melalui berbagai program dan kegiatan maupun pembiayaannya di hampir seluruh kementerian lembaga
tidak terkecuali pada pemerintahan daerah. Sementara itu, soal bagaimana jalannya pertempuran itu sendiri sangat tergantung pada skenario yang telah disusun melalui program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBN. Yang pasti, itu semua butuh waktu. Dan tentunya sangat tergantung pada dinamika yang berkembang dan dinamika yang terjadi di lapangan. Kini pemerintah harus mulai melakukan economic recovery sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tekanan wabah tersebut. Ini dapat diibaratkan sebagai sebuah medan tempur baru, dan oleh karena itu sudah pasti membutuhkan panglima perang yang benar-benar menguasai medannya, yaitu mampu mendesain dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kalau kemudian pilihannya jatuh pada Erick Thohir, yang kebetulan Menteri Negara BUMN, yang didampingi sama Ibu Ani sebagai Menteri Keuangan, adalah memang hak prerogatif Presiden. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita bahas di sini. Yang penting buat kita, ini adalah sebuah ilustrasi yang dapat memberikan kejelasan kepada kita semua kapan peran pemerintah sebagai otoritas ekonomi ini muncul. Sobat-sobat sekalian, dari dua kejadian tersebut ada hal yang sangat menarik untuk disimak, yaitu bahwa siapapun ketua gugus tugasnya, pendampingnya ternyata adalah Menteri Keuangan. Padahal mengacu pada penjelasan yang telah saya sampaikan tadi di muka, sosok tersebut seharusnya adalah subjek yang memiliki peran yang sama sekali berbeda. Kalau saja kita dapat membuat semacam analogi dengan negara lain, misalnya Perancis, walaupun tentunya tidak sepenuhnya identik, peran yang pertama adalah identik dengan peran Ministre du Budget, yaitu menteri yang memiliki portofolio dan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah anggaran negara. Sementara peran yang kedua, ya kira-kira setara dengan peran Ministre de l'Économie et des Finances. Jadi masing-masing memiliki peran dan portofolio yang berbeda. Sobat-sobat pemerhati masalah-masalah hukum keuangan negara yang budiman, perlu saya sampaikan di sini loh, bahwa analogi tersebut kita buat hanya sekedar untuk memudahkan kita dalam memahami dua peran yang kebetulan saja menurut sistem kita dipercayakan kepada orang yang sama, yaitu Menteri Keuangan. Yang kemudian salah satunya diembel-embeli dengan status sebagai ketua atau sebagai koordinator ataupun apalah namanya dalam sebuah kelembagaan, yaitu Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan. Sobat-sobat sekalian, sampai di sini tampaknya tidak ada masalah. Masalah ternyata baru akan muncul dalam operasionalisasi peran tersebut. Kenapa rupanya? Karena secara operasional dalam diri Menteri Keuangan terdapat peran khusus yang inherent atau melekat, yaitu sebagai bendahara umum negara yang menguasai kas negara di Republik ini. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah peran sebagai otoritas fiskal dan sekaligus sebagai otoritas ekonomi tersebut dilaksanakan dengan penuh kecermatan? Artinya, bisakah Menteri Keuangan tidak salah mengambil uang dari dompet yang sama yang sebenarnya tidak boleh dilakukan? Atau konkretnya, bisakah Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara menjamin bahwa uang yang disediakan untuk membiayai kegiatan APBN dalam kapasitasnya sebagai otoritas fiskal tidak diambil dan tidak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan
dalam perannya sebagai otoritas ekonomi? Di atas kertas jawabannya adalah bisa. Tapi coba lihat infogram terlampir. Ternyata bila kita cermati infogram yang barusan secara seksama, skema yang digunakan dalam bentuk penempatan dana maupun investasi pemerintah non-permanen yang masing-masing didasarkan pada PP nomor 39 tahun 2007 dan PP nomor 63 tahun 2019 adalah skema yang patut dipertanyakan. Ini bukan saja karena ketentuannya disusun jauh sebelum terjadinya keadaan darurat. Akan tetapi dana-dana yang digunakan adalah murni dana APBN yang seharusnya dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam kedudukannya sebagai pengelola fiskal. Dalam kedudukannya yang demikian, investasi yang dilakukan hanyalah dalam rangka cash management, yaitu sekedar untuk menghindarkan idle cash yang sekaligus mengoptimalkan revenue. Jadi, ya tidak seharusnya digunakan untuk investasi dalam pengertian sebenarnya. Seperti misalnya untuk program keadaan darurat. Sehingga mengkaitkan keberadaan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 secara prinsip adalah tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, kreativitas, kalau boleh itu saya sebutkan demikian, dengan melakukan kegiatan investasi pemerintah dengan menggunakan dana APBN yang ada di tangan Bendahara Umum Negara dengan embel-embel non-permanen adalah sebuah penyimpangan terhadap kaidah baku pengelolaan keuangan negara. Terlebih lagi, memperhatikan demikian terstrukturnya penataan kelembagaan yang disusun dalam peraturan pemerintah dimaksud, yang notabene disusun sebelum terjadinya keadaan darurat, kayaknya perlu dipertanyakan deh, mengapa hal tersebut dilakukan. Sobat-sobat pemerhati masalah-masalah hukum keuangan negara yang budiman, hal ini perlu disampaikan sejak dini, karena sesuatu yang dikhawatirkan bisa saja terjadi di kemudian hari. Yaitu, bila KSSK sebelumnya meninggalkan masalah dalam bentuk kasus Bank Century, maka mungkin saja KSSK kali ini akan dapat meninggalkan semacam kasus Jiwasraya Jilid 2. Khususnya di Kementerian Keuangan, yaitu seandainya tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Kalau saja hal tersebut benar-benar terjadi, jangan sampai ada yang berusaha berlindung di balik pasal 27 Perpu COVID-19. Karena landasan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan dari sejak awal memang sudah melanggar kaidah baku hukum keuangan negara. Dan satu hal yang mesti diingat adalah bahwa bukan pelanggaran terhadap kaidah semacam ini yang dikehendaki untuk dilakukan dalam menghadapi kondisi darurat. So, gimana dong ceritanya kalau gitu? Makanya kita mesti tahu apa yang seharusnya kita tahu tentang hukum keuangan negara. Oleh karena itu, stay tune, ikutin terus channel ini, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di topik yang akan datang. Salam sehat.